Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, segala zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Apa yang dimaksud dengan tabayun? Tabayun memiliki arti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Tabayun adalah akhlak mulia yang merupakan prinsip penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan keharmonisan dalam pergaulan. Hadis-hadis Rasulullah SAW dapat diteliti kesahihannya antara lain karena para ulama menerapkan prinsip tabayun dalam menerima berita. Begitu pula dalam keadaan sosial masyarakat, seseorang akan selamat dari salah paham atau permusuhan, bahkan pertumpahan darah antara sesamanya karena ia melakukan tabayun dengan orang baik. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar selalu tabayun dalam menghadapi berita yang disampaikan kepadanya agar tidak menyesal di kemudian hari. Mengapa tabayun itu penting dalam pemasaran Islam? Islam mengenalkan istilah tabayun dalam melakukan penelitian atau riset. Dalam artian penelitian atau riset termasuk tabayun dalam pemasaran, kita juga melakukan riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan bagian penting dari perencanaan pemasaran. Ini merupakan tahapan cukup penting dalam aktivitas manusia dilaksanakan dengan tertib dan terencana. Riset pemasaran adalah teknik yang digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan di bidang barang dan jasa. Surah Al-Hujurat ayat 6, isi kandungan ayat tersebut ialah, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, apabila orang yang fasik terhadap agamanya menyampaikan berita kepada kalian, maka telitilah kebenaran itu. Janganlah kalian mempercayainya sebelum kalian mengetahui kebenarannya dan memastikan kejujurannya. Sebab yang dikhawatirkan kalian akan menyakiti orang yang tidak bersalah hanya karena berita fasik, lantas kalian menyesal karena terlanjur menyakiti orang yang tidak bersalah. Surah Al-Isra ayat 36, isi kandungannya, janganlah kalian mengikuti ataupun meyakini sesuatu yang tidak kalian ketahui kepastiannya. Jadilah orang yang teguh dalam urusanmu. Janganlah mengikuti prasangka dan kabar buruk, karena pendengaran, penglihatan, dan hati manusia akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat 94, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi atau berperang di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin, lalu kamu membunuhnya, dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah dan ada harta yang banyak, begitu jugalah kepada kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmatnya atas kamu. Surah Al-Baqarah ayat 23, artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang misalnya Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong selain Allah. Jika
jika kamu orang-orang yang benar. Surah Al-Baqarah ayat 99. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas dan tak ada ingkar kepadanya melainkan orang-orang yang fasik. Surah Al-Baqarah ayat 185. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda atau antara yang hak dan batil. Surah Al-Imran ayat 3 artinya Dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dan sebenarnya membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Surah Al-Imran ayat 7 ialah Dialah yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu, diantaranya isi dan ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Yang lain ayat-ayat mutasyabihat atau orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan dan maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripada untuk menimbulkan fitnah. Untuk mencari-cari globalisasi informasi dan komunikasi merupakan gejala yang umum bagi manusia modern, terkecuali dunia muslim. Globalisasi informasi yang telah diciptakan ketegangan baru akibat semakin meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi. Surah Al-Hujurat ayat 6 dan isi kandungannya ialah apa kaitannya antara Surah Al-Hujurat ayat 6 isi kandungannya ialah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, apabila orang yang fasik terhadap agamanya menyampaikan berita kepada kalian, maka telitilah kebenaran itu. Janganlah kalian mempercayainya sebelum kalian mengetahui kebenarannya dan memastikan kejujurannya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini isi kandungan ayat berikut ialah jagalah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Surah Al-Isra ayat 36. Selanjutnya surah Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tinggalkanlah kebanyakan prasangka buruk terhadap hamba-hamba Allah yang soleh, karena orang yang beriman pada dasarnya baik. Lagi pula, sebagian prasangka buruk itu adalah dosa karena hanya berdasarkan kemungkinan. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan manusia dan janganlah kalian menyelidiki hal-hal yang memalukan kaum muslim. Janganlah seorang muslim mengunjing muslim yang lain dan hal-hal yang tidak disukai di belakangnya. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggam tangannya atau kikir mereka telah melupakan Allah kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Penafsiran Muhammad Quraisy Shihab tentang ayat-ayat Tabayun.
Surah Al-Hujurat ayat 6. Ayat tersebut merupakan salah satu dasar yang ditetapkan agama dalam kehidupan sosial, sekaligus ia merupakan tuntunan yang sangat logis bagi penerimaan dan pengalaman suatu berita kepada manusia, dan interaksinya haruslah didasarkan hal-hal yang diketahui dan jelas. Manusia tidak dapat menjangkau seluruh informasi, karena itu ia membutuhkan pihak lain. Metodologi penafsiran. Penulisan berupaya memaparkan bagaimana makna tabayun menurut Aid Al-Qarni dan Muhammad Quraish Shihab dalam Al-Quran, tetapi tidak ditemukan persamaan metodologi antara tafsir Al-Muyassar dan tafsir Al-Misbah dalam menafsirkan makna tabayun dalam Al-Quran. Tabayun dalam Al-Quran memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat tabayun ialah: 1. Tidak tergesa-gesa dalam menerima berita. 2. Tidak ada kesalahpahaman. 3. Tidak saling menuduh. 4. Tidak ada pertumpahan darah. 5. Hidup rukun dan damai di dalam masyarakat. Model-model riset menurut Islam yaitu seperti riset bayani, yakni penelitian yang ditunjukkan untuk mengenali gejala alam dengan segala gerak-gerik dan prosesnya. Selanjutnya, riset al-istiqra'i, yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk mencari kejelasan pola-pola kebudayaan dan kehidupan sosial manusia. Riset jadali, yakni riset yang dimaksudkan untuk mencari hakikat dan kebenaran yang didasarkan oleh cara berpikir rasional atau rasionale. Di sana biasa digunakan untuk mantik dan filsafat. Riset burhani, yaitu riset untuk eksperimen. Riset irfani, riset yang secara spesifik menjelajah hakikat ajaran Islam. Tujuan tabayun itu ialah urgensi tabayun dan kualitas informasi dalam membangun komunikasi. Tabayun dan kualitas informasi. Pada masa turunnya ayat tabayun, penyampaian berita masih memakan waktu lama karena belum ada teknologi komunikasi. Berbicara tentang bisnis yang islami, pendapat Nurfadewi 2015 menjelaskan bahwa bisnis adalah salah satu kegiatan berekonomi atau muamalah yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan setiap manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Mengapa perusahaan dalam melakukan bisnis harus beradaptasi dengan lingkungan? Karena dengan beradaptasi dengan lingkungan, bisnis akan sangat mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, dan perusahaan. Ada juga yang mendefinisikan lingkungan bisnis sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam lembaga, organisasi, perusahaan. Bisnis adalah istilah yang sangat populer dan begitu masyarakat ini di negara manapun, tidak terkecuali di Indonesia yang tergolong negara berkembang telah memiliki pengusaha dan pembisnis yang tersohor. Ciri-ciri perusahaan Islami dan perusahaan non-Islami. Perusahaan Islami berlandaskan kepada akidah Islam, sedangkan non-Islami berlandaskan kepada sekularisme. Perusahaan Islami memiliki tujuan kepada dunia dan akhirat, sedangkan non-Islami kepada dunia saja. Dalam perusahaan Islami, bisnis sebagai ibadah, sedangkan perusahaan non-Islami menganggap bisnis adalah kebutuhan duniawi.
Perbedaan antara perusahaan Islam dan perusahaan non-Islam. Perusahaan Islam tidak akan terlibat dalam kegiatan yang dilarang Islam. Perusahaan Islam tidak menghindari strategi pasar yang menghambat perusahaan lain dan masuk dan atau untuk monopoli. Perusahaan Islam harus mengikuti aturan yang wajar, hubungan dan tindakannya sebagai penjual dan pembeli barang dan jasa. Saya memilih perusahaan Islam karena Islam memiliki peraturan yang aktual. Contohnya di perusahaan itu tidak boleh meribakan atau melipat gandakan uang. Terkait untuk menganalisis lingkungan bisnis, kesemuanya harus dikembalikan kepada konteks, kepada situasi dan kondisi yang dihadap perusahaan. Manfaat membaca artikel-artikel mengenai tabayun dalam lingkungan bisnis Islam, yaitu dapat mengerti apa yang dimaksud dengan tabayun dalam lingkungan bisnis Islam, dapat mengetahui lingkungan bisnis Islam, urgensinya serta manfaat di dalamnya, mengerti perbedaan yang ada di dalamnya antara bisnis Islam dan non-Islam, serta dapat memahami makna yang terkandung dalam lingkungan bisnis Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.